semoga senantiasa sehat selalu. Jangan lupa di tengah pandemi ini kita harus rajin untuk sering mencuci tangan. Oke anak-anak, hari ini pada daring hari ini yaitu Bu Evi akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan yaitu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Perkembangbiakan itu sendiri adalah untuk menambah jenis dari tumbuhan agar tidak punah. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara. Yang pertama secara generatif dan secara vegetatif. Hari ini yang kita akan bahas yaitu secara generatif. Secara generatif yaitu secara perkawinan. Perkawinan berarti bertemunya sel jantan dan sel betina, atau dalam tumbuhan dikatakan dengan penyerbukan. Penyerbukan itu sendiri yaitu jatuhnya kepala sari di atas kepala putik. Dari perkembangbiakan secara generatif, kita harus mengetahui tentang alat perkembangbiakannya, yaitu alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif yaitu pada bunga. Pada bunga kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian bunga yaitu yang pertama tangkai bunga. Tangkai bunga adalah berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga. Yang kedua yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi bunga pada saat bunga masih kuncup. Jadi yang warna hijau itu adalah kelopak bunga. Yang ketiga yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga ini biasanya berwarna-warni, merah, kuning. Nah, mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik serangga agar serangga tersebut dapat membantu proses penyerbukan. Juga sebagai mempercantik bunga itu sendiri. Yang keempat yaitu benang sari. Benang sari biasanya itu terdiri dari ada serbuk sarinya dan banyak sekali di dalam bunga itu sendiri. Nah, itu benang sari itu sendiri adalah alat kelamin jantan pada bunga. Kemudian yang biasanya paling berada di tengah-tengah yaitu yang terakhir yaitu kepala putik. Putik ini adalah alat kelamin betina. Pada waktu penyerbukan, sel kelamin jantan atau serbuk sari akan jatuh ke kepala putik dan kemudian akan terjadi proses penyerbukan dan akan menjadi bakal biji. Sehingga perkembangbiakan secara generatif ini nanti berupa biji. Untuk selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mari kita bahas dulu tentang vegetatif alami. Vegetatif itu sendiri yaitu proses secara tidak kawin pada tumbuhan, tetapi nanti akan menghasilkan jenis individu baru yang sama dengan induknya, walaupun secara tidak kawin. Vegetatif alami yang pertama membelah diri. Contohnya pada ganggang hijau, yaitu sel pada tumbuhan akan membelah menjadi dua bagian, kemudian dari dua bagian tersebut akan menjadi individu baru. Yang kedua, secara spora. Secara spora ini biasanya ada kotak-kotak putih kecil di balik dari daun tersebut. Itu yang dinamakan oleh spora. Nanti spora tersebut akan menghasilkan individu baru. Yang ketiga yaitu akar tinggal. Akar tinggal ini mempunyai kata lain yaitu rizoma. Rizoma adalah akar yang tertanam dan tumbuh dari dalam tanah. Ini nanti yang akan menghasilkan individu baru. Contoh dari akar tinggal ini adalah jahe, lengkuas, kunyit. Yang keempat adalah umbi lapis. Umbi lapis ini adalah bagian dari ruas-ruas bawang. Itu nanti akan tumbuh individu baru. Itu yang dinamakan dengan umbi lapis. Contoh dari umbi lapis yaitu bawang merah, bawang bombay. Nah, umbi agar biasanya di sini sebagai tempat cadangan makanan, tetapi umbi agar juga dapat menjadi alat perkembangbiakan secara alami. Contohnya yaitu wortel atau akar dahlia. Itu kita menanamkannya dengan batangnya, ya.
bukan stek, tapi umbi batang, yaitu seperti kentang yang langsung kita tanam ke dalam tanah. Geragi yaitu batang tanaman yang tumbuh di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Contohnya di sini yaitu stroberi, dahlia. Untuk yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan baru dari tumbuhan induknya. Jadi ada tumbuhan induk, kemudian di bawahnya ada tumbuhan baru. Itu nanti akan menjadi tumbuhan jenis baru. Contoh dari tunas sendiri itu adalah pisang, bambu. Satu ini yang terakhir yaitu tunas adventif atau tunas daun. Tunas daun biasanya tumbuhan baru berasal dari daun-daunnya akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya yaitu cocor bebek. Demikian anak-anak tentang penjelasan kita pada pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan, yaitu tentang generatif dan secara vegetatif. Semoga anak-anak dengan pembelajaran ini dapat lebih mengerti dan lebih memahami pembelajaran pada hari ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.